عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Jumadal Akhirah tahun 1444 Hijriah atau 31 Desember 2022, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di bersama dengan guru kita Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 331. Di halaman 331 ini masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Maidah. Masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Maidah. Lanjutannya adalah di ayat 38 sampai dengan ayat 40. Di sini kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sariqu", pencuri laki-laki atau laki-laki yang mencuri, "was-sariqatu", perempuan yang mencuri, "faqta'u aydiyahuma", potonglah kedua tangannya, jazaan, itu sebagai balasan, sebagai hukuman, bima kasaba, karena apa yang telah mereka kerjakan, nakalan minallah, itu adalah hukuman, ketentuan dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah aziz, Allah maha perkasa, Allah hakim, Allah maha bijaksana. Faman taba, barang siapa yang bertaubat, min ba'di zulmihi, setelah kezalimannya itu, wa aslaha, dan dia memperbaiki diri, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yatubu alaihi, akan menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ghafur, Allah maha pengampun, dan Allah rahim, Allah maha penyayang. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, lahu mulkus samawati wal ardi, miliknya kerajaan langit dan bumi. Yu'adzibu may yasha, Allah mengazab orang-orang yang dia kehendaki. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah mengampuni orang-orang yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat yang akan dibahas insyaallah. Sekilas pembahasan ayat ini adalah tentang hukuman pencuri di dalam Islam. Nah, cuman permasalahannya seperti apa? Ini kita harus memahami penjelasannya. Nah, di sini yang pertama dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu kata-kata di dalam ayat as-sariqu was-sariqatu atau was-sariqu was-sariqatu. Ada kata-kata sarik. Sarik itu artinya pencuri di sini.
Nah, pencuri yang dimaksud itu seperti apa? Di sini kita lihat penjelasannya. Pencuri adalah orang yang mengambil harta orang lain yang terpelihara atau yang berharga secara sembunyi-sembunyi tanpa kerelaannya. Ini patokan awal. Siapa yang dimaksud pencuri? Kita lihat sekali lagi, orang yang mengambil harta orang lain yang terpelihara atau yang berharga. Contoh yang tidak terpelihara, yang tidak berharga. Contoh, ini contoh. Misalkannya harta orang lain ada di atas meja. Hartanya berupa apa? Ya, misalnya nasi kotak. Siapapun bisa mengambil, siapapun bisa mengisi, kan bahasanya seperti itu. Maka ini ketika ada orang yang ngambil, yaitu tidak dikatakan sebagai harta yang terpelihara karena memang di atas meja. Biasanya maling itu atau pencuri itu ngambil harta yang terpelihara. Misalkannya bobol ATM orang lain, kan memang terpelihara itu. Atau misalkannya bobol berangkas, atau misalkannya bobol pintu rumah, diambillah itu motornya, diambillah itu handphonenya. Itu yang dimaksud, mengambil harta orang lain yang terpelihara atau bahasanya di sini yang berharga. Itu diambil secara sembunyi-sembunyi tanpa kerelaannya. Nah, ketika itu dilakukan, maka inilah yang dimaksud perbuatan pencurian. Baru penjelasan berikutnya dikatakan perbuatan itu termasuk dosa besar yang berakibat hukuman yang buruk. Dan hukuman yang buruk yang dimaksud akibatnya adalah potong tangan kanan. Kenapa di sini penulis langsung membahasakan potong tangan kanan, sementara di dalam Al-Quran bahasanya adalah faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka berdua, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Tapi penulis langsung membahasakannya potong tangan kanan. Kenapa? Jawabannya ini seperti yang ada pada qiraat atau cara membaca Al-Quran sebagian sahabat. Karena Al-Quran ini diturunkan 9 bacaan atau 7 bacaan, atau sekarang ada malah qiraah asyarah begitu, 10 bacaan. Mungkin sebagian pernah dengar ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah. Nah, ini diantara qiraah para sahabat, mereka langsung membahasakannya kalau di sini dikatakannya potong tangan mereka. Dalam cara membaca yang lain dikatakannya potong tangan kanan mereka. Oleh karenanya penulis to the point di sini dalam penjelasan langsung dikatakan potong tangan yang kanan. Sumbernya apa dikatakan demikian? Sumbernya ada salah satu cara membaca Quran langsung disebut to the point, potong tangan kanan. Walaupun di sini terjemahannya potong tangan keduanya. Tapi penulis langsung mengatakan potong tangan kanan karena ada riwayat cara membaca seperti itu. Demikian. Kemudian baru dijelaskan batasan tangan secara mutlak itu yang mana gitu. Nah, sini dikatakan batasan tangan itu adalah sampai pergelangan. Berarti yang dipotong ini, pencuri dipotong sampai sini. Ini hukuman pencuri di dalam Islam. Siapa yang menegakkan? Yang menegakkan kalau kita belajar fikih adalah ulil amri, pemerintah. Jadi bukan RT, RW atau remaja masjid atau misalkannya sekelompok orang tertentu, bukan. Kalau mereka yang menegakkan hukum itu, yang ada nanti adalah keributan, yang ada kekacauan. Makanya yang menegakkan hukum, yang ketok palu adalah hakim, pengadilan, diproses sama ulil amri. Cuman di sini sebagai amanat ilmiah kita mengetahui bagaimana
hukuman pencuri di dalam Islam. Tadi yang pertama dijelaskan pencurian itu seperti apa. Pencurian itu ngambil harta yang terjaga, ngambil harta yang terpelihara, ngambil harta yang berharga diambil secara sembunyi-sembunyi. Berarti ini adalah kasus pencurian. Kemudian yang kedua disampaikan bahwa kasus pencurian ini bukan kasus kecil-kecilan, tapi ini kasus besar-besaran. Kenapa? Karena akibatnya potong tangan. Nah, di sini to the point, dikatakannya potong tangan kanan. Dari mana nih asal keterangannya? Oh, ternyata asal keterangannya adalah dari sebagian qiraat, cara membaca Al-Quran. Mungkin sebagian pernah dengar ada cara membaca Al-Quran. Misalnya nih contoh-contoh, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ada seperti itu cara membaca qiraat apa gitu kan. Kemudian dalam keterangan yang lain, contoh misalkannya dalam cara membaca Quran itu, satu, fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Nanti ada lagi fasiyamu syahraini saja, puasa 2 bulan. Sebagian cara membacanya puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau di sini potong tangan. Sebagian cara membacanya potong tangan kanan, seperti itu. Sehingga di sini dari sebagian cara membaca para sahabat, maka ada keterangan yang dipotong yaitu tangan kanan. Baru dijelaskan batasan tangan yaitu sampai pergelangan. Nah, batasan tangan sampai pergelangan. Makanya di sini berikutnya dikatakan jika dia mencuri maka tangannya dipotong di pergelangan lalu dicelup di minyak panas agar pembuluh darah menyempit dan darah berhenti. Berarti kasus pencurian, kemudian proses hukum, ditegakkan hukum had, itu kalau sudah final ditegakkan hukum had itu di khalayak ramai, di depan orang-orang banyak, biar orang-orang tahu nih kalau nyolong, kalau mencuri hukumannya seperti ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya ternyata ada kompor besar, ada penggorengan besar, ada minyak goreng, udah digodok, udah dipanasin sampai dia panas seperti itu. Kemudian sudah siap semuanya, algojo sudah siap. Kemudian tangan kanannya dihajar, dipotong. Setelah dipotong, langsung dia celupin ke minyak panas biar langsung kayak gorengan. Gimana sih kalau di bakwan kalau digoreng kan langsung kering tuh. Ini yang digoreng tangannya biar langsung kering, biar darah berhenti. Nah, ini rahmatan lil alamin. Mungkin kalau kita ngelihat dari satu orang, kesian dia begitu cara dihukumnya, tapi kita pikirnya harus jauh. Dengan digitukan darahnya berhenti, dia nggak mati. Kalau darah nggak berhenti kan dia bisa mati gitu kan. Kemudian rahmatan lil alaminnya di mana? Biar orang itu jera, mau nyolong itu mikir. Kalau nggak digituin, ya contoh ya, selain hukum Allah, misalkannya apa? Misalkannya orang itu diproses apa? Mungkin ditahan 3 hari atau mungkin dipukul atau apa? Ntar dia bebas ya. Kalau memang dia mau nyolong masih bisa nyolong lagi. Kalau udah dipotong, nggak bisa nyolong lagi dia. Begitu. Nah, cuman memang tadi ya, untuk menegakkan hukum tersebut, ini yang menegakkan adalah hakim. Yang menegakkan adalah pemerintah, ulil amri. Tapi kalau ada yang nanya gimana kalau pemerintah nggak menegakkan hukum itu, ya sudah, kita mau ngapain? Gitu. Kita yang penting secara amanat ilmiah kita mengetahui hukuman pencuri dalam Islam ini menunjukkan bahwa betapa besarnya dosa mencuri tersebut. Jadi kalau ternyata pemerintah tidak menegakkan hukum itu, ya kita nggak usah rempong, nggak usah ribet. Yang penting kita tahu secara hukum Islamnya kan seperti itu. Adapun ulil amri tidak menegakkan, urusan mereka dengan Allah nantinya. Kita nggak tahu apa-apa, kita rakyat biasa.
kita nggak tahu apa-apa gitu. Jadi dan bukan berarti kita seenaknya mengkafirkan pemerintah. Oh berarti pemerintahnya kafir, nggak menegakkan hukum Islam, tidak. Itu kalau kita mau berbicara negaranya negara Islam atau negara kafir, lain lagi nanti judulnya. Karena itu pernah kita bahas dalam kitab Syarah Ushulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa negara Islam dikatakan negara Islam ketika bisa melaksanakan syiar-syiar Islam. Syiar Islam itu apa? Di antaranya salat berjamaah atau adzan, iqamah, jumatan, dan seterusnya. Ketika itu bisa dilaksanakan di satu negara, maka negara tersebut dikatakan sebagai negara Islam. Seperti Indonesia adalah negara Islam. Tidak seperti sebagian negara yang katanya buat sholat aja harus nyewa basement, yang katanya kalau buat sholat aja harus diam-diam, nggak boleh adzan, kemudian harus ini apa. Itu banyak aturan negara kafir seperti itu. Kalau negara kafir bagaimana? Harus hijrah, dan ada fikihnya bagaimana, itu pernah dibahas. Jadi terkait yang dibahas hukuman pencuri di dalam Islam adalah potong tangan. Seperti tadi disebutkan, kayaknya mengerikan sekali ya, potong tangannya di sini kemudian dicelupin ke minyak panas biar darahnya berhenti dan lain-lain. Ini rahmatan lil alamin kalau kita melihat secara sudut pandang yang jauh, biar orang itu hidupnya aman. Ya, hidupnya aman. Kalau ada pencuri di tengah-tengah masyarakat tidak digitukan, ya sudah, biasanya masyarakat ini kalau ada orang udah keluar, udah ngelihat si fulan itu malam tuh ada motor hilang, nanti ada mobil hilang, kemudian ada rumah dibobol dan yang lain-lain, yang ada malah ketakutan. Tapi kalau dihukum seperti yang Allah sebutkan tadi, malingnya yang ketakutan, yang lain mau ikut maling kayak dia mikir, karena bakalan dapat hukuman yang sama. Nah, catatan tambahan di halaman 332 paragraf terakhir dikatakan, akan tetapi, ya dikatakan akan tetapi as-sunnah meletakkan pembatasan terhadap keumuman ini dari beberapa segi. Jadi dalam Al-Quran dikatakan demikian. Ya, dalam Al-Quran dikatakan demikian. Penjelasan tambahannya, perhatikan bagaimana as-sunnah menjelaskan. Nah, di antaranya adalah kata-kata keterjagaan. Keterjagaan yang dimaksud artinya apa? Artinya pencurian dilakukan terhadap harta yang terjaga. Maksudnya, misalnya contoh kalau ada ya, misalnya contoh kalau ada. Contoh di masjid ada fasilitas inventaris motor. Misalkannya motornya ada 5 dan STNK-nya gantung, kunci motor gantung, ada 5. Kemudian ketika ada orang mau pakai, loh motornya hilang, nggak ada. Ternyata lagi dipakai sama siapa gitu kan, kemana gitu. Maka ini kan motor tidak dikatakan motor yang terjaga karena STNK gantung, kemudian kuncinya gantung. Maka dia tidak dikatakan pencurian. Cuman lagi hilang aja, lagi dipakai sama siapa begitu. Nah, itu maksudnya. Pembatasannya keterjagaan. Atau yang tadi kita kasih contoh, ada meja, ada nasi kotak banyak begitu kan. Siapa bisa ngisi, siapa bisa ngambil gitu kan. Itu harta yang tidak terjaga, ada yang ngambil mah nggak masalah. Makanya yang dikatakan pencurian di sini adalah keterjagaan. Itu ikatan yang pertama atau dari sudut pandang yang pertama, dari sisi yang pertama, segi yang pertama itu. Kemudian dikatakan artinya pencurian dilakukan terhadap harta yang terjaga, dan keterjagaan harta adalah sesuatu yang digunakan untuk melindunginya menurut kebiasaan yang berlaku. Kebiasaan yang berlaku, contoh, dilindungi dengan pintu, ada judulnya bobol pintu, berarti harta terjaga di balik pintu, berarti inilah kasus pencurian. Bobol brankas, bobol lemari, maka itu namanya kasus pencurian. Sama juga ya mungkin bobol kantong orang, bobol rekening orang, diambil diam-diam, ini juga namanya kasus pencurian. Makanya di sini dikatakannya apa? Menurut kebiasaan yang berlaku. Ini yang dikatakan al-ada muhakkamah.
Adat itu jadi patokan hukum. Jadi dikatakan harta yang terjaga itu seperti apa? Ketika harta yang terjaga diambil, maka itulah kasus pencurian yang dimaksud. Kemudian dikatakan berikutnya, seandainya dia mencuri harta yang tidak terjaga, lihat di sini. Seandainya dia mencuri harta yang tidak terjaga, maka dia tidak terkena hukuman potong tangan. Jadi kalau dia mencuri harta yang tidak terjaga, maka dia tidak kena potong tangan. Karena memang patokannya hartanya itu harus harta yang terjaga. Itulah yang dikatakan sebagai kasus pencurian. Itu satu. Kemudian yang lainnya diantaranya lagi yang ditetapkan dalam as-sunnah adalah harta yang dicuri mencapai 1 nisab. Harta yang dicuri mencapai 1 nisab. Nah, nisab di sini bukan nisab zakat. Nisab yang di sini adalah nisab kasus pencurian. Kalau nisab zakat, mungkin sebagian tahu ya, nisab zakat itu adalah 85 gram emas. Jangan dikira ketika ada orang nyolong 10 gram emas berarti belum mencapai nisab, bukan itu bahasanya. Tapi nisab yang dimaksud adalah nisab kasus pencurian. Berapa kasus pencurian nisabnya? Nisabnya adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar. Di sini tinggal kita pelajari 1 dinar itu berapa. Nah sekarang begini, 1 dinar misalnya kalau kita duitin ya, kita anggap 1 dinar itu adalah 2 juta. Berarti 1/4 dinar itu 500.000. Nah ketika ada orang nyolong misalnya 400.000, berarti belum 1/4 dinar. Berarti dia belum mencapai nisab untuk jatuh hukuman potong tangan itu. Itulah nanti proses pengadilan bakalannya dicek. Oh, ini kasus pencuriannya apa nih? Ya kasus pencuriannya, oh nyolong ayam misalnya. Ayam berapa harganya? Oh ayam harganya 60.000. Oh harganya 120.000, 90.000. Oh dilihat belum nyampe 1/4 dinar. Akhirnya mungkin ya hakim akan menjatuhkan hukuman cambuk 7 kali misalnya, cambuk 15 kali misalnya, atau mungkin akan dimaafkan, atau mungkin apalah kebijakannya, hukumannya bagaimana gitu. Di sini kan kita lagi kasusnya hukuman had potong tangan belum nyampe. Kenapa? Karena belum 1/4 dinar. Nah di sini dikatakan 1/4 dinar atau 3 dirham atau sekurs atau senilai dengan salah satunya. Lihat di sini 1/4 dinar atau 3 dirham. Dulu di zaman Nabi SAW itu 1 dinar 1/4 dinar sama dengan 3 dirham. 1/4 dinar sama dengan 3 dirham. Atau gambarannya kalau kita bahas zakat emas. Zakat emas itu zakat harta ya, zakat harta. Zakat harta itu kan ada emas dan perak. Emas itu 85 gram, perak itu 595 gram. Di zaman Nabi SAW itu nilainya sama. Kalau di zaman sekarang nilainya berbeda. Kalau di zaman Nabi misalnya contoh nih, pengen beli emas 85 gram di pasar, bayarnya pakai dinar ya, berapa? Bayar 595 dinar, selesai. Atau misalkannya bayarnya bukan dinar, maaf, jadi emas sama perak ya, emas sama perak. Pengen beli emas 85 gram, bayarnya pakai perak ya, bayar itu 595 gram perak, selesai. Atau misalnya ada orang butuh perak, pengen beli perak berapa? 595 gram perak, 595. Berapa harganya? 85 gram emas gitu. Jadi kalau kita lihat di kitab-kitab fikih para ulama, nisab emas itu 85 gram, nisab perak 595. Jadi di zaman dulu itu nilainya sama. Ini kalau kita bicara zaman dulu. Tapi kalau sekarang beda. Kalau sekarang itu 85 gram emas, enggak 595 gram perak.
Iya, di sini kita sedang jelaskan yaitu sisi-sisi lain yang dijelaskan di dalam as-sunnah kasus pencurian. Ini saya ulang dari awal biar paham. Dikatakan tadi di dalam as-sunnah yang dikatakan pencurian adalah yang pertama kalau hartanya terjaga. Kalau hartanya tidak terjaga tidak dikatakan sebagai kasus pencurian. Kayak apa namanya, mungkin contoh ya, ada pohon rambutan orang atau pohon jambu orang gitu kan. Ketika dia tidak jagain, dia mungkin membahasan siapa aja mau ngambil mah silahkan gitu kan. Ketika ada orang lain nyodok juga dia ngelihat oh lagi dipanen, dia punya buah gitu kan. Dia tidak akan membahasakan itu pencurian gitu, walaupun nggak kenal yang nyodok siapa gitu kan. Atau misalkannya ada daun sirih orang di pagar orang, kemudian ada yang datang lewat ngambil, walaupun dia takut gimana gitu kan, tapi yang punya ngelihat ya biarin aja, dia bukan harta yang terjaga, maka itu tidak dikatakan sebagai kasus pencurian, istilahnya minta daun lah gitu kan, ngambil gitu kan. Jadi seperti itu, hartanya harus terjaga. Kemudian yang kedua ada patokan nisab, dan nisab yang dimaksud tadi nisabnya adalah nisab kasus pencurian. Dikatakan oleh penulis rahimahullah nisabnya 1/4 dinar atau 3 dirham. Nah di sini yang menarik kata-katanya adalah 1/4 dinar atau 3 dirham. Ini sama tadi yang kita contohkan dalam kasus zakat harta. Zakat harta itu tadi kita katakan nisab emas itu 85 gram, nisab perak 595 gram. Itu kalau kita bagi 595 gram dibagi 85 itu sama dengan 7. Artinya apa? Artinya 1 gram emas harganya 7 perak. 1 gram emas harganya 7 perak. 85 gram emas harganya 595 gram perak. Ini harga dulu. Kesini menyusut, emas tinggi, peraknya rendah. Sekarang kalau tadi 1 emas sama dengan 7 perak, 7 gram emas itu kan 1 gram itu 1 juta sekarang. Sementara perak 7 gram itu per gramnya mungkin cuma 30.000, 3 kali 7 cuma 210.000, nggak sebanding gitu kan. Sehingga di sini muncul khilafiyah di kalangan para ulama ketika zakat mal itu patokannya emas atau perak. Sebagian ulama membahasakan patokannya adalah perak supaya orang cepat mencapai nisab. Jadi kalau patokannya perak itu 595 gram perak dikali 30.000 hanya 17.850.000 apa 17 juta 17.850.000. Berarti orang kalau punya duit 18 juta itu udah wajib zakat. Kalau dia udah wajib zakat berarti dia tidak berhak menerima zakat. Itu salah satu pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan bukan perak patokannya tapi emas. Jadi tunggu orang punya duit 85 juta, 86 juta lah. Kalau memang 85 gram per gramnya 1 juta, berarti 85 juta orang itu baru kena wajib zakat. Dan sebagian ulama menguatkan pendapat patokannya perak, sebagian ulama menguatkan pendapat patokannya emas. Tapi MUI yang saya dengar itu patokannya adalah emas. Di antara sebabnya apa? Sebabnya orang kalau punya duit 20 juta bukan orang kaya di sini, Pak. Punya duit 20 juta, kontrakannya tahunan, setahun bayar kontrakan 30 juta. Masih kurang gitu kan. Gitu. Jadi di sini kita hanya menyampaikan ternyata sama nilai dulu gitu kan. Sehingga kalau kita lihat harga kambing di zaman Nabi SAW, ada hadis Nabi SAW nyuruh beli kambing, salah seorang sahabat tuh ngasih 1 dinar. Akhirnya sahabat ini pergi beli kambing 1 dinar, dia beli
dengan 1 dinar dia beli 2 kambing, jago nawar dia gitu. Dengan 1 dinar dia beli 2 kambing. Kemudian yang satunya lagi dijual 1 dinar. Jadi dia bawa ke Rasulullah SAW 1 dinar plus 1 kambing. Sama Nabi dikasih 1 dinar, tolong beliin kambing 1 gitu kan. Sama dia dibeliin kambing 2 dapat, karena dia mungkin jago nawar apa gimana gitu kan. Dapat rezekinya memang begitu. Pas dapat 2 kambing, yang satu dijual lagi 1 dinar. Bawa ke Rasulullah 1 kambing dan 1 dinar, kasih ini Rasulullah, dapat. Seperti itu. Ya ibaratnya kalau kita sekarang kalau beli kambing jantan dapat 3 juta, tapi kalau beli kambing betina dapat 1.500.000 misalnya gitu kan, dapat 2 begitu. Nanti kambing betinanya dijual 3 juta atau ya dijual 3 juta lah. Kemudian pas datang ada kambing 1, ada duit juga 3 juta gitu kan. Seperti itu ibaratnya. Nah, jadi ini hanya ingin menyampaikan bahwa nilainya itu sama gitu kan, nilainya sama. Cuman tetap nanti bagaimana proses hukumnya itu diprosesnya di pengadilan. Nah, kemudian terkait pembahasan tadi sudah disampaikan nisab pencurian adalah 1/4 dinar atau 3 dirham. Nanti tinggal diproses sama hakim, kemudian dicocokkan kepastiannya berapa tuh nilainya begitu. Ini hanya sekilas terkait pembahasan saja. Seandainya dia mencuri kurang dari itu, maka dia tidak terkena hukuman potong tangan. Ya bisa jadi ini diambil dari kata mencuri dan maknanya atau sarik dalam bahasa Arabnya. Kenapa? Karena kata mencuri berarti mengambil sesuatu dengan cara yang tidak menjaga diri darinya. Mengambil sesuatu yang tidak menjaga diri darinya. Hal itu jika harta tersebut terjaga. Jika tidak, maka itu bukanlah pencurian secara syar'i. Berarti ini yang tadi dijelaskan. Pencurian secara syar'i ngambil harta yang terjaga. Ketika harta tidak terjaga, maka tidak dikatakan sebagai pencurian. Atau yang kedua, mengambil harta yang mencapai nisab. Itu patokan berikutnya. Tapi patokan awalnya adalah dia harta terjaga atau tidak gitu. Ketika terjaga diambil, ya sudah, namanya kasus pencurian. Kemudian yang kedua dilihat mencapai nisab atau tidak. Dan mencapai nisab yang dimaksud nisab kasus pencurian, bukan nisab zakat. Kemudian baru disampaikan berikutnya di halaman 333 paragraf yang kedua. Ya, termasuk ke dalam hikmah adalah dibebaskannya hukum potong tangan karena mengambil sesuatu yang sedikit dan tidak berharga. Kenapa? Karena penentuan memang diperlukan. Maka penentuan syar'i lah yang dijadikan sebagai pentaksis Al-Qur'an. Berarti di sini kasus pencurian nggak serta-merta potong tangan. Ya, kasus pencurian tidak serta-merta potong tangan. Akan tetapi ada penentuan. Penentuannya berupa apa? Yang tadi, hartanya harus harta yang terjaga. Kemudian yang kedua, mencapai nisab. Dan memang itu diperlukan. Sehingga kata-kata secara umum pencuri dalam Islam dipotong tangan ini harus dikatakan di sini sebagai pentaksis. Dikatakannya sebagai pentaksis. Artinya apa? Artinya pentaksis di sini dikhususkan penjelasannya. Jadi nggak serta-merta, wah dalam Islam kalau mencuri, kalau nyolong potong tangan. Itu kalimat umum. Ada taksisnya, ada pengkhususannya, yaitu apa? Tadi yang pertama hartanya terjaga, yang kedua mencapai nisab. Jadi nggak serta-merta, wah nyolong tuh potong tangan, nyolong, enggak. Ada pentaksisnya, ada aturannya begitu. Kemudian baru dijelaskan hikmah dari hukum potong tangan di paragraf yang ketiga adalah demi menjaga dan melindungi harta
dengan memotong tangan yang melakukan kejahatan kepadanya. Jadi ketika Islam mengatur hukuman pencuri, kalau memang sudah sesuai syarat dan ketentuannya, akhirnya ditegakkan hukum had potong tangan, itu bukannya apa-apa. Akan tetapi ini demi menjaga harta orang lain. Kalau nggak digituin, ya kejahatan merajalela nanti. Ada lagi kasus, ada lagi kasus, ada lagi kasus. Gitu. Ya kayak contoh misalnya kasus korupsi kan berulang-ulang. Nanti di tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ada kasus korupsi. Nanti di tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ada kasus lagi korupsi. Ini coba nih kalau boleh berandai-andai, seandainya dari awal gitu ya, kasus korupsi kan, korupsi ini kan nggak puluhan juta, mungkin ratusan juta, miliaran, triliunan. Bayangin kalau seandainya potong tangan, insya Allah nggak ada lagi berita korupsi, insya Allah gitu ya, nggak ada lagi gitu. Dan memang ditegakkan, diproses secara hukum Islam. Jadi orang-orang tuh betul-betul takut gitu. Sekarang yang ada apa? Yang ada Islam itu dihalang-halangi. Gimana Islam itu jangan subur. Kayak contoh nih, kita kalau ngebahas Islam, ya nanti tahun baru jangan bakar-bakar. Karena apa? Karena itu kebiasaan orang-orang kafir. Mereka merayakan tahun baru, Islam itu tidak merayakan tahun baru. Jadi kita ngomong gini nih, arahan-arahan Islam. Kita artinya pengen orang-orang Islam itu jadi orang Islam bener gitu. Kita pengen orang-orang Islam itu dia punya identitas keislamannya gitu kan. Akhirnya muncul orang-orang yang punya kekhawatiran tingkat tinggi, sehingga dengan bahasanya dia yang diplomatis, wah nggak usah gitu-gitu banget lah, nggak apa-apa bakar-bakaran, yang penting kita nggak merayakan, kita kan cuma makan-makan doang, wah nggak apa-apa, yang penting. Malah ketakutan kalau Islam itu muncul identitasnya begitu kan, seperti itu. Sehingga kalau seandainya koruptor itu dipotong tangan misalnya gitu, yakin nggak ada korupsi itu, insya Allah nggak ada gitu kan. Cuman kan masalahnya ya seperti semuanya ada hikmah lah, semuanya ada hikmahnya gitu. Sehingga di sini dikatakan hikmah dari potong tangan adalah melindungi harta. Jadi betul-betul kalau memang bakalannya potong tangan, harta itu terjaga. Kayak ada orang maling-maling apa gitu, mikir mereka kalau ketahuan tuh mikir. Sekarang misalnya maling kemudian dipenjara atau ditahan sebulan, dikurung sebulan, 3 bulan, dia bakal pertimbangin tuh, enak lah. Atau misalnya contoh di penjara juga dikasih makan, enak lah, atau apalah gitu, pertimbangan dia orang gitu lah. Tapi kalau memang hukum Islam yang ditegakkan, ya misalnya yang ada di pemerintahan orang-orang alim, orang-orang yang alim dalam hukum syar'i, kemudian juga yang ada di pengadilan orang-orang yang alim dari sisi peradilan Islam itu seperti apa, sehingga ditegakkan ini hukum potong tangan. Orang mau korupsi, orang mau mencuri, bakalannya mikir. Seperti yang tadi kasus-kasus sederhana, kita tahun baru kemudian diingatkan sama sebagian kaum muslimin yang berusaha mengingatkan, memunculkan identitas keislaman seseorang gitu. Ya orang Islam gak usah gitulah, inilah pengen ini aja gitu kan, biar membedakan. Kita nggak usah menyuburkan kebiasaan orang-orang kafir, hanya sebatas itu saja. Sudah ada muncul orang-orang yang khawatir gini dan seterusnya begitu kan, seperti itu. Makanya dikatakan demikian untuk melindungi harta. Kemudian dikatakan jika pencuri mengulangi perbuatannya, maka dipotong kaki kirinya. Ini yang kemarin sempat dibahas itu, dipotong silang, ya kan? Kemudian jika dia masih mengulanginya, maka ada yang bilang dipotong tangan kirinya, lalu dipotong kaki kanannya. Ada yang berpendapat dipenjara sampai mati, jadi dia dikurung. Jadi ini khilafiyah di kalangan para ulama. Ini hanya pembahasan tafsir sekilas saja. Nanti kalau mau bicara permasalahan tuntasnya, ini urusan hakim, urusan pengadilan. Kita hanya bicara dari sisi ilmiahnya saja. Sehingga
kesimpulan akhir langsung dikatakan apa? Langsung dikatakan ada sebagian berpendapat ini, berpendapat ini, berpendapat ini, semuanya dikembalikan kepada hakim. Kalau hakim sudah ketok palu, siapa yang mau macam-macam seperti itu? Makanya tadi yang kita bilang, hukum-hukum Islam seperti ini yang menegakkan hukumnya adalah hakim, adalah pengadilan, pemerintah, ulil amri. Karena kalau bukan mereka, yang ada nanti timbul kekacauan. Mungkin sebagian pernah dengar hukum rajam, berzina, dirajam, ditanam di tanah setengah badan, dilempar batu sampai mati begitu kan. Sama, yang menegakkan adalah ulil amri. Atau misalnya hukum kisos, orang membunuh dibalas bunuh. Sama, yang menegakkan adalah ulil amri, pemerintah. Jadi bukan sekelompok orang tertentu. Kalau yang menegakkan sekelompok orang tertentu, yang ada tadi keributan, kekacauan, seperti itu. Ya, sama juga hukum cambuk dan seterusnya. Ini sama. Kemudian berikutnya jazaan bima kasaba. Yang tadi potong tangan itu dilakukan sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya sebagai hukuman potong tangan itu adalah sebagai balasan bagi pencuri atas harta yang telah dicurinya, tapi tetap harta terjaga dan harta yang mencapai nisab. Nakalan minallah, itu sebagai siksaan dari Allah. Artinya hukuman dan pelajaran bagi pencuri dan juga bagi yang lain. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar para pencuri menjadi jera jika mereka tahu bahwa mereka akan dipotong tangannya kalau mencuri. Kalau tidak, ya nyolong lagi. Gitu. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa, Allah maha bijaksana. Maka dia meletakkan hukuman dengan memotong tangan pencuri. Jadi ini adalah hukum Allah seperti itu gitu. Ya, hukum Allah demikian. Dan ini bukan berarti dibahasakannya Islam itu kejam. Ini yang membahasakan, misalnya ada orang yang membahasakan Islam itu kejam. Ada hukum kisos, ada hukum rajam, ada hukum potong tangan. Maka iman orang itu nggak nyampe. Dan dia ngomong begitu berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan logikanya. Islam itu bukan agama hawa nafsu, Islam itu bukan agama logika. Pokoknya ketetapan hukum yang udah diatur oleh Allah itu udah hukum terbaik, udah hukum terbaik. Tinggal orang ini belajar yang benar, dengar penjelasan para ulama yang benar, dan bakalan paham benar. Itu aja masih ada kaitannya dengan hidayah. Ya, kadang-kadang ketika dia mendengarkan penjelasannya sudah maksimal kayak apa, dia nggak dapat hidayah, tetap dia nggak bakal nerima penjelasan tersebut gitu. Kayak contoh misalkannya, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Kemudian dijawab, hukumnya adalah haram karena sebabnya 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Orang yang dapat hidayah langsung dapat hidayah taufik, dia bisa nerima. Tapi kalau nggak dapat hidayah taufik, dia nggak dijamin bisa nerima. Akhirnya dia bilangnya apa? Udahlah, keyakinan masing-masing. Dia tetap mengucapin selamat Natal misalnya. Atau misalkannya apa hukumnya merayakan tahun baru? Hukumnya haram, nggak boleh. Apa hukumnya bakar-bakar tahun baru? Bikin masalah, haram, nggak boleh. Apa sebabnya? Oh, sebabnya 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Itu udah disinggung di pembahasan tauhid itu kan. Kalau orang dapat hidayah taufik langsung nerima. Tapi nggak gampang, hidayah taufik itu mahal, hidayah mahal, nggak gampang, nggak bisa orang serta-merta menerima penjelasan. Ada sebagian orang akhirnya komentarnya apa? Udahlah, keyakinan masing-masing. Dia tetap merayakan tahun baru, sehingga dia tenggelam di dalam kesalahannya. Nah, sama juga dengan kasus yang dibahas, kasus pencurian dalam Islam, hukumannya seperti apa? Itu ketetapan Allah. Kalau orang berpikir secara logika, nggak dijamin dia nerima. Tapi dia harus tahu bahwasanya hukum Allah itulah hukum terbaik, dan tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Islam ini hukum terbaik. Makanya sebagian ayat kan membahasakan waman lam yahkum bima anzalallah, yang tidak berhukum sesuai dengan yang diturunkan oleh Allah. Kan ada 3 itu bahasanya, faulaika humul kafirun, faulaika humul
fasiqun faulaika humudz zalimun, seperti itu. Itu juga sudah dijelaskan dalam pembahasan tauhid. Kemudian yang terakhir lanjutannya, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha, dia bertaubat setelah kezalimannya, kemudian dia memperbaiki diri, fa innallaha yatubu alaihi, Allah menerima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah, di sini penjelasannya di dua baris terakhir itu, Allah mengampuni siapa yang bertaubat, meninggalkan dosa-dosa dan memperbaiki amal perbuatan dan aib-aib. Nah, di sini patokannya di ayat adalah taba mim ba'di zulmihi wa aslaha. Jadi taba wa aslaha, taubat dan dia memperbaiki diri. Kalau dia taubat tapi tidak memperbaiki diri, berarti belum. Harus taubat dan memperbaiki diri. Dia tidak mencuri, tapi dia harus memperbaiki diri. Mulai sekarang sholat yang benar, ibadah yang benar, jadi orang yang benar, memperbaiki diri. Begitu. Itu namanya taubat. Taubat dan memperbaiki. Makanya syarat taubat dan memperbaiki diri. Makanya syarat diterimanya taubat itu kan ada, bisa jadi ada 3, bisa jadi ada 4. Ada 3 kalau urusannya sama Allah doang. Ada 4 kalau urusannya sama orang lain juga. 3 itu, yang pertama dia nyesel, dia udah bikin dosa itu. Dia nyesel. Kemudian yang kedua, dia tinggalin dosanya. Kasusnya apa nih? Oh, kasusnya pencurian. Dia nyesel, dia udah nyuri gitu kan. Kemudian yang kedua, tinggalin dosanya, jangan nyuri lagi dia. Kemudian yang ketiga, ya dia bertekad kuat jangan mengulangi. Kalau dia mengulangi, balik lagi dari yang pertama, nyesal lagi, tinggalin lagi, jangan ngulangi lagi. Dia ngulangi sama begitu aja terus gitu kan. Tapi kalau yang keempat ada kaitannya dengan orang lain, maka harus dikembalikan, harus minta dihalalkan, datang ke orangnya. Nah, gitu. Kalau orangnya udah nggak ada, gimana? Cari semaksimal mungkin, cari ahli warisnya, cari keluarganya. Solusi terakhir, ya udah, dia sedekahkan, niatkan mengembalikan pahalanya ke orang yang bersangkutan. Itu solusi terakhir sudah. Seperti itu. Makanya ini diingat ya, taba wa aslaha, taubat dan memperbaiki diri. Ada orang misalnya dari dulu nggak pernah sholat, jauh dari agama, dia taubat dia, tapi nggak memperbaiki diri, sama aja. Harus memperbaiki diri. Dia taubat, jadi orang yang benar, sholat yang benar, beragama yang benar. Taubat dan memperbaiki diri itu penting. Taubat dan memperbaiki diri. Kemudian baru di ayat yang terakhir, ayat yang ke-40, ya, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kau mengetahui milik Allah kerajaan langit dan bumi? Allah mengazab orang-orang yang dikehendaki, Allah mengampuni orang-orang yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lihat penjelasannya di akhir halaman 333 dikatakan, hal itu karena Allah adalah pemilik kerajaan langit dan bumi. Artinya ketetapan-ketetapan yang tadi disebutkan, karena yang punya langit, yang punya bumi adalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukan tindakan padanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah bikin aturan potong tangan, ya suka-suka Allah. Itu yang makhluk nggak usah ikut-ikut ngomong gitu kan, tinggal jalanin aja aturan dari Allah. Allah menentukan takdir, Allah meletakkan hukum-hukum syar'i, Allah mengampuni, Allah menyiksa sesuai dengan hikmah, rahmat dan ampunannya yang luas. Jadi semua-muanya Allah yang ngatur, terserah Allah. Allah ngampunin orang, terserah Allah. Allah nyiksa orang juga terserah Allah. Allah ngasih aturan potong tangan, terserah Allah. Ya situ nggak usah protes, tinggal ngejalanin doang. Salah seorang pencuri di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika datang kemudian dia mencuri, kemudian dia bilang apa? Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin,
Dia bilang dia nyolong karena takdir. Jadi jangan potong tangannya. Kata Umar, saya potong tangan kamu juga karena takdir. Jadi jangan salahin takdirnya begitu. Takdir balas takdir seperti itu. Jadi demikian. Ya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik langit dan bumi. Allah ngasih aturan ya suka-suka Allah. Jadi situ nggak usah repot, tinggal ngejalanin aturan dari Allah. Maka dari sini kita paham bagaimana hukuman pencuri di dalam Islam. Paling tidak kita memahami ini menunjukkan dosa besar. Akan tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Enggak misalnya ya nyolong gorengan 3, nyolong gorengan 10 gitu kan. Kemudian dibilang wah nyolong nih, dalam Islam mah dipotong tangannya. Dia nggak pernah belajar, nggak seperti itu. Ada ketentuannya, yaitu apa namanya? Dia hartanya terjaga, kemudian mencapai nisab. Ada mungkin video-video di YouTube itu ada orang ngambil buah, nyolong buah. Pedagangnya tahu ini orang susah gitu kan. Pedagangnya pura-pura nggak ngelihat. Berarti untuk kasus itu dia tidak dikatakan nyolong. Walaupun secara memang dia nyolong gitu kan, tapi pedagangnya tahu ini orang susah. Sama pedagangnya pura-pura nggak ngelihat. Dia pengen sedekah diam-diam. Berarti dikala itu untuk orang itu tidak dikatakan sebagai harta yang terjaga, dagangan dia, dibiarin aja diambil gitu. Tidak dikatakan sebagai harta yang terjaga, karena dikatakan nyolong itu kalau itu dikatakan sebagai harta yang terjaga. Atau misalnya ketika ada orang nyolong sendal lah, bahasa kita nyolong sendal, kita tahu sendal kita dipakai sama itu orang, kita ngelihat ini orang kayaknya butuh sendal, kita pura-pura nggak ngelihat, akhirnya kita merelakan diri, kita pulang nyeker. Kemudian ketika kita ditanya sendalnya mana, aku nggak pakai sendal, kita bilangnya apa? Saya kasih orang gitu. Kita nggak perlu kita bilang sendalnya dicolong orang, nggak dicolong, kita tahu kok, gitu kan? Itu bukan kasus pencurian gitu kan? Kita namanya ngasih gitu, karena yang namanya mencuri ngambil diam-diam harta yang terjaga. Ketika harta tidak terjaga kita sengajain pura-pura nggak ngelihat, berarti tidak dikatakan mencuri. Atau mungkin kita punya sepeda. Nah, kita baru beli sepeda kemarin misalkannya 2 juta. Kita lihat sepeda kita diambil sama orang, tapi kita lihat nih orang butuh sepeda kayak. Kita pura-pura nggak ngelihat gitu kan. Dia ngambil, udahlah biarin aja gitu kan. Ya berarti dia bukan mencuri, tapi kita sedekah sama dia. Karena pencurian adalah ngambil harta yang terjaga. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Lanjutannya insya Allah kita akan bahas ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya ini tentang apa ini? Jangan bersedih hati ya. Ini dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhar, di halaman 334 ini. Ayat berapa? Ayat 41 sampai 44 ini. Ya ayyuhar rasul, wahai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahzunkal ladina yusari'una fil kufur. Kamu nggak usah sedih ngelihat ada orang-orang tuh kafirnya cepet banget gitu. Minal ladina qalu amanna bi afwahim wa lam tu'min qulubuhum. Ada orang-orang yang dia sok-sokan ngomongnya beriman tapi hatinya nggak beriman. Jadi kamu nggak usah sedih sama orang-orang yang kayak gitu kan. Atau kalau kita nih bahasa standarnya ini, ngelihat orang pengennya kita mungkin orang itu banyak yang kajian, pengennya kita orang itu banyak yang sholat, pengennya kita warga sekitar itu pada benar. Jadi di sini dibilang apa? Nggak usah sedih nggak usah sedih mikirin orang-orang yang kayak gitu, nggak usah repot. Udah yang penting kita usaha aja lah seperti itu. Istilahnya nih motivasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngelihat ada orang-orang yang kok begitu gitu. Nabi jadi mikirin, jadi repot di situ. Nggak usah, tetap fokus dakwah seperti itu. Maka ini akan menjadi motivasi juga buat kita pembahasannya begitu kan. Nah, tapi nanti insya Allah ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah tahun depan ya. Kita ketemu lagi tahun depan hari Sabtu pekan pertama tanggal 7 seperti biasa kita libur. Ya, Sabtu pekan pertama tanggal 7 seperti biasa kita libur. Kemudian Sabtu pekan kedua tanggal 14. Sabtu pekan kedua tanggal 14. Ini wallahu alam.
Saya baru pulang umroh. Insya Allah saya akan safar umroh tanggal 5 sampai tanggal 13. Jadi tanggal 13 saya baru pulang. Nggak tahu tanggal 14 masih teler apa udah bisa seger gitu. Nah makanya mungkin izin libur aja lah. Ya, tanggal 14 pekan kedua izin libur. Nanti kita ketemu lagi insya Allah pekan ketiga saja. Tanggal 21 Januari. Insya Allah udah agak segeran tanggal 21. Ya, kecuali kalau ada perubahan. Nah, untuk kajian Ahad pada maghrib besok kita ketemu dan ketemu lagi berikutnya disampaikan besok pada waktunya nanti insya Allah. Jadi kita pertemuan berikutnya kita lanjut di ayat 41 sampai ayat 44 insya Allah. Baik, sampai di sini sebelum ditutup apakah ada yang ditanyakan terkait pembahasan? Nah, tafadhal. Masalah pencurian tadi Ustaz. Nah, dulu kan waktu muda-muda untuk sekolah Ustaz, pernah curi-curi gorengan gitu Ustaz. Ini orangnya udah meninggal semua. Jadi dulu ketika masih sekolah suka ngambil gorengan, makannya 10 bayarnya cuma 2, ya kan? Atau misalnya makannya 3 nggak bayar gitu kan, makannya 5 bayarnya cuma 1 gitu. Itu seperti apa? Yang pertama kalau dibilang kasus pencurian itu pencurian. Karena ngambil harta yang terjaga. Gorengan tuh dijaga, kalau dia tahu itu dicolong pasti marah dia gitu kan. Dari secara sisi itu pencurian. Tapi apakah pencurian sampai potong tangan? Jawabannya tidak, karena ada lihat nisabnya belum nyampe gitu kan. Cuman ini tetap salah, tetap dosa. Pertanyaannya bagaimana cara menebus dosa-dosanya? Cara menebus dosa-dosanya yang pertama ya harus dikembalikan hartanya kepada yang bersangkutan gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau nggak ketemu yang bersangkutan maka harus ketemu sama ahli warisnya, sama keluarganya, minta maaf. Yang ketiga, kalau nggak mungkin juga karena mungkin kita dulu tinggalnya mungkin ya di Sumatera atau di Sulawesi atau di mana gitu kan. Sekarang kita udah domisilinya di Jakarta, jauh sekali, susah untuk mencapainya gitu kan, dan tidak mungkin. Nah, caranya kita sedekah, niatnya buat orang itu. Kita kira-kira saja semampu kita. Dulu kita nyolong berapa banyak, kemudian apa aja yang kita ambil, maka kita sedekahkan, kita niatkan pahalanya buat orang itu. Dan yang terakhir ini penting, kita berusaha jadi orang baik, kita banyak-banyak berbuat baik, kita banyak-banyak beramal soleh demi menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu, banyak-banyak bersedekah. Jadi kalau ada yang pengen nanya, dulu pernah bikin dosa ini kayaknya banyak banget dosanya, bagaimana cara nebus kesalahan-kesalahannya? Satu solusinya, banyak-banyak berbuat baik. Kenapa? Karena innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian dalam hadis Nabi juga mengatakan wa'atbil hasanata wa'atbil sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Dalam artian banyak bikin dosa, ya sudah, sekarang ganti banyak-banyak berbuat baik. Tolong sana, tolong sini, sedekah sana, sedekah sini, amal sana, amal sini, dan seterusnya. Mudah-mudahan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang lama. Jadi kesalahan lama gak usah diceritain. Kalau memang kita bisa tebus dengan cara kita cari orangnya, kita minta maaf, lakukan. Kalau tidak bisa, cari ahli warisnya, lakukan. Nggak bisa, cari keluarganya, lakukan. Nggak bisa, kita sedekah, niatkan buat dia, lakukan. Terakhir, banyak-banyak kita berbuat kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lama. Itu nasihat para ulama demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain yang ditanya? Tapi kalau tidak ada, kita tutup. Sampai ketemu lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Dalam waktu dekat insyaallah kita ketemu hari Ahad ba'da maghrib insyaallah. Baik, sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.